Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur, hari ini saya di makam ibu saya yang sebelah sini, kemudian sebelah sana itu makamnya mertua saya, dan rencana yang di tengah dua ini mertua kakung sama bapak saya, sedangkan saya yang rencananya nanti yang saya duduk ini nanti sama istri. Saya hanya menjadi orang biasa, cuman laku saya selalu berpikir tentang negara setiap saat dan waktu. Pendidikan jelas secara akademis ilmu pemerintahan, Departemen Dalam Negeri Jakarta. Tingkat doktoralnya di ilmu administrasi. Jadi semua yang berbasis ketatanegaraan, penyelenggaraan negara, termasuk manajemen kuburan, itu saya teliti, termasuk manajemen gimana caranya membuat negara Indonesia ini yang Jawani dan Islami. Apakah sekarang sudah Jawani dan Islami? Mungkin sebagian sudah, tapi sebagian banyak masih belum. Nah, tugas kita sebagai akademisi, sebagai cucu dari para Brahmana-Brahmana di bumi Jawa, dan juga cucu dari Raden Wijaya, serta cucu dari yang Nabi Muhammad SAW, saya punya kewajiban dan dapat tugas dari para habaib di Bangkalan dan kaula alit di warung-warung kopi, serta dunia jejar-jedor Jakarta pada bulan lalu, agar Satrio Pingit itu keluar dari pertapaannya yang selama ini menjadi begawan bandit yang senangani wirid dan ngarit. Hari ini saya juga bersama tukang ngarit di sekitar saya, sekitar makam ini, rumah masa depan saya dan istri beserta bapak dan bapak mertua saya ini. Insya Allah nanti akan jadi tempat yang sahih, insya Allah. Karena kita setel di sini nanti ada makam yang bermartabat. Makam itu harus makam yang suci, sehingga ke depan roh-roh yang dimakamkan di makam ini akan lebih bahagia. Nah, hubungannya dengan Satrio Agung itu sebenarnya saya sendiri tidak mau jadi presiden itu, biar orang lain kalau yang bisa, yang paham. Tapi karena ditugasi, ya Brahmono ini terpaksa turun gunung, belajar ilmu, memberi contoh, teladan, dan bagaimana mengelola negara ini dengan seefisien mungkin, efisien dunianya, efisien kuburnya, dan efisien akhiratnya, yang jalurnya adalah surga ya Allah, bukan nerakanya Allah. Allahu Akbar walilkam. Satrio Pingit hari ini wirid di makam ibu dan ibu mertua. Alhamdulillah suasana mendung. Jadi kalau jadi presiden itu jangan di istana, jadi bupati jangan di istana, jadi gubernur jangan di istana, wali kota jangan di istana, bersama rakyat di masjid, di makam, atau di tegalan-tegalan, di sawah-sawah, di warung kopi. Kira-kira begitulah. Kanjeng Nabi tidak ngajari di istana, Kanjeng Nabi Muhammad tidak ngajari di istana, yang Umar bin Khattab juga ngajari tidak di istana, bahkan beliaunya banyak tidur di masjid. Nah, kondisi saat ini bangsa kita NKRI ini sudah seperti belum? Karena negara kita ini mayoritas Muslim, ya mestinya piagam Madinah yang kemudian dituangkan dalam sila-sila Pancasila
oleh para pendiri bangsa kita ini tentunya harus diteladani dan dilaksanakan dan diwujudkan dalam suatu produk hukum namanya undang-undang. Jadi turunan daripada Pancasila, sila-sila Pancasila adalah di undang-undang. Turunan daripada tujuan negara yang ada di Undang-Undang Dasar 1945 itu, yaitu satu, memajukan kesejahteraan umum, harus dibuat undang-undangnya. Gimana caranya? Strateginya bagaimana? Kalau saya satu strateginya, satu jiwa saya kasih saham 100 miliar minimal. Jadi minimal. Dan apabila bangsa Indonesia rakyatnya belum menjadi negara yang pendapatannya tertinggi, saya naikkan mungkin bisa 1 triliun setiap jiwa. Hanya 273 juta triliun. Sedangkan saya, aset saya senilai 1 triliun dolar Amerika. Saya dibeli 1 triliun dolar Amerika. Besok dibunuh, saya tidak mau. Betul? Ini sebenarnya soal manajemen. Kemudian yang kedua, tujuan negara yang kedua apa? Yang kedua adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau masih ada pendidikan yang bayar, baik itu di negeri swasta, ya, karena pendidikan ilmu dari Allah, insya Allah itu kira-kira menurut saya itu kurang tepat. Makanya Satrio Piningit membuat program pendidikan gratis tis sampai kapanpun juga akan diurus negara yang namanya NKRI gitu. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini yang akan urus. Siapa pelaksananya? Ya seluruh bangsa ini. Karena seluruh bangsa ini juga yang sebagai pegawai negara ini. Itulah perwujudan daripada non sewu. Mungkin banyak yang salah menafsirkan. Pemerintahan dari rakyat oleh rakyat berarti rakyat juga bekerja ke negara. Makanya Satrio Piningit di kuliah yang lalu menyampaikan, setiap rakyat Indonesia bekerja 5 jam untuk negara di sektor yang dia mampu laksanakan, yang ahli di bidangnya masing-masing. Kemudian yang sisanya silahkan dipakai untuk persiapan kuburnya dan persiapan untuk akhiratnya. Allah Akbar, walillahilham. Mungkin itu yang belum pernah terpikirkan, atau bahkan sudah ada para penjaga-penjaga dulu yang memikirkan, tapi saya belum pernah dengar. Kemudian tujuan negara yang 3 adalah ikut serta dalam perdamaian dunia. Berarti aktif kita ikut serta. Dimanapun Pak Jokowi sudah betul. Beliau berangkat ke Ukraina, berangkat ke Rusia. Biarpun ada yang ketawain, tapi saya mengakui Pak Jokowi hebat, Pak Harto hebat. Dalam situasi konflik, beliau tetap. Pak Karno juga hebat, presiden yang lainnya juga hebat-hebat. Cuman belum bisa memakmurkan rakyatnya, belum bisa berlaku adil. Karena apa? Sila-sila Pancasila belum dilaksanakan sepenuhnya, baik dalam kehidupan berbangsa, kehidupan bermasyarakat, maupun kehidupan bernegara. Makanya bangsa ini masih belum bisa menjadi bangsa yang hebat. Sedangkan kita sudah 77 tahun merdeka. Saya sudah menemukan teorinya untuk ikut serta. Negara sahabat tak kasih tanah di Indonesia, semuanya negara tanpa kecuali. Tujuannya apa? Biar bersatu. Indonesia jadi miniaturnya dunia. Negara besar seperti Amerika, Rusia, China, ya, Amerika Selatan dan sebagainya, semuanya dikasih 10 hektar. Sedangkan negara-negara yang sedang kita kasih kita kasih mungkin 1 hektar.
Sedangkan khusus negara yang jadi pusat kiblatnya umat Islam kita kasih 1000 hektar. Karena harapan kita di sana diberi 100 hektar. Yang 25 hektar di Mekah, 20 hektar di Madinah, dan 25 di Musdalifah, yang 25 hektar di sekitar Arafah. Sehingga kita bisa melaksanakan ibadah haji bangsa kita, khususnya yang umat Islam, bisa melaksanakan ibadah umroh dengan rasa haji. Dan apabila umat Indonesia seluruhnya berkenan, kemudian Raja Arab Saudi berkenan, Ka'bah sebagai pusatnya itu tingginya dinaikkan seperti tingginya minimal perahunya Nabi Nuh 170 meter, sehingga orang tawaf di Mekah itu bisa di dalam masjid, di luar masjid dan sebagainya, sehingga tidak ada pembatasan haji, kira-kira gitu. Termasuk tempat bareng jumroh bisa ditoto secara teknologi. The nextnya, bagaimana agar setiap bangsa Indonesia, Arab Saudi bisa menerima tamu-tamu Allah untuk beribadah haji. Allah Akbar, Allah Akbar, walilkam. Tidak banyak yang saya dapat saya lakukan. Yang saya sampaikan, kalau terlalu banyak nanti tidak bagus. Saya pastikan rakyat Indonesia, kalau saya diberi mandat untuk menjadi presiden bersama Sang Ratu Adil, Mbak Puan, kalau Allah berkenan, saya pastikan setiap rakyat Indonesia saya kasih saham Bank Rakyat Indonesia minimal 100 miliar. Dan kita tidak pakai bank yang berbunga. Rakyat pemilik negara, pemilik saham negara. Jelaskan? Nah, dan Bank Rakyat Indonesia ada di setiap desa. Berapapun kebutuhannya, uang akan diberikan. Pemerintahan terdapat RT. Jadi di seluruh wilayah Indonesia, desa kelurahan itu ada namanya Bank Rakyat Indonesia yang lola saham dari Satria Peringit. Allah Akbar, Allah Akbar, walilakam. Satria Peringit adalah orang biasa, bisa sakit, bisa mati, tapi sama Allah diberi pengetahuan yang luar biasa, yaitu dalam manajemen pemerintah yang jawani dan islami. Sekian dari saya. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun nyun ngapunten menawi wonten kirang langipun. Indonesia Branded, Indonesia yang bermartabat. Indonesia Branded adalah Indonesia yang jaya, jaya negaranya. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar.